Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di dalam sebuah hadisnya, kata Rasul, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in hisalin. Tidak akan pernah bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintai pertanggungjawaban jawab tentang 4 hal. Yang pertama, kata Rasul, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Demi Allah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara saja. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Maka dari itu, pergunakan waktu sebaik-baiknya selama kita masih hidup di alam dunia ini. Perbanyak amal kebaikan. Sekecil apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang kelak akan menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, kata Rasul, yang akan dimintai pertanggungan jawab kelak di alam akhirat adalah wa an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jikalau pemuda-pemudinya akhlaknya sudah baik, insya Allah negara pun akan baik. Namun ketika pemuda-pemudi akhlaknya luar biasa, tidak terkendali, jelek akhlaknya, maka bangsa dan negara pun akan hancur binasa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis yang lain mengatakan, 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Rasul, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, apa yang sudah ia perbuat dengan ilmu yang ada di dalam dirinya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan bahwa an-nas kulluhum maut illal alimun wal alimuna niyamu illal amilun wal amiluna mu'taruna illal mukhlisun. Sesungguhnya manusia itu mati kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu sesungguhnya ia tertidur kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya sesungguhnya ia tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dimintai pertanggungan jawab kelak di alam akhirat adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana harta kau dapatkan dan kemana harta itu engkau belanjakan. Semuanya ditanya sebanyak 1 kali, namun harta ditanya sebanyak 2 kali. Dari sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan berharga bahwa mendapatkan harta harus dengan cara yang halal, dan membelanjakannya pun harus dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya yang menonton acara ini, termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayah itu kita bisa berbuat banyak amal kebaikan, dan amal kebaikan yang kita lakukan semoga bisa menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga, dan semoga kita semua termasuk penghuni-penghuninya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah.
والرضا والعناية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستقبل.